Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman dari kajian yang didapat pada meditasi. Salam sehat, bahagia, dan tetap harmonis buat kita semua. Sore ini saya masih dari depan rumah saya, suasana yang masih hiruk-pikuk. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi, suara hiruk-pikuk di sekitaran saya bisa terreduce atau teredam, sehingga moga-moga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Saat ini kira-kira pukul 17 lewat sedikit menjelang maghrib tentunya. Suasananya sungguh indah, langit agak sedikit mendung, tapi karena nuansanya nuansa kampung, jadi saya pikir nikmat sekali bagi saya. Moga-moga saudara-saudaraku juga bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Kali ini saya akan berbicara tentang hal yang sangat tidak menjadi perhatian kita tapi menjengkelkan. Polisi tidur. Polisi tidur. Di jalanan-jalanan, di perumahan-perumahan, bahkan di jalan raya dan di jalan tol ada polisi tidur. Nggak tahu kenapa istilah itu jadi polisi tidur, tapi yang terjadi saat ini disebut sebagai polisi tidur. Pernah sekali waktu saya berjalan sekitar 1 kilometer lah dari sekitaran rumah saya, masuk di jalan raya, kemudian ke kampung-kampung. Sekitar 1 kilometer jaraknya, saya menemukan lebih dari 20 polisi tidur. 20 polisi tidur. Artinya ketika kita berjalan 1 kilometer, kita akan dihadapkan hambatan-hambatan yang membuat kita merem kendaraan kita, yang membuat kendaraan kita kadang-kadang terkejut karena kita harus mendadak merem karena tiba-tiba ada polisi tidur di depan kita dan lain sebagainya. Menyulitkan memang bagi kita pengendara melewati berbagai polisi tidur. Begitu banyak polisi tidur yang kita lalui. Demikian juga yang terjadi di depan-depan rumah-rumah ibadah, selalu polisi tidurnya lebih banyak dan lebih tinggi kadang-kadang. Lebih sulit kita untuk melaluinya. Dan kebayang nggak berapa banyak uang yang harus kita keluarkan karena terjadi proses percepatan pengerusakan pada kendaraan kita yang kita bawa hanya untuk melalui polisi tidur. Kebayang. Bukan saja itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di dekat rumah saya, malah dapat dibilang di samping rumah saya, dibangun polisi tidur dan warga pernah hampir celaka di sana karena polisi tidur itu. Patah tairot mobilnya. Untung tidak terbalik mobil itu, untung tidak terlalu kencang. Hampir terbalik mobilnya gara-gara polisi tidur. Pernah saya lihat juga sekali waktu di sekitaran Jakarta, saya melihat motor jatuh terbalik gara-gara polisi tidur. Oh, malah di rumah saya, dekat rumah saya dengan polisi tidur yang berbeda, pernah anak tetangga saya malam-malam jatuh dan saya dengar geger otak gara-gara polisi tidur. Itu dari segi negatifnya. Jadi proses pengerusakan kendaraan, kecelakaan, dan lain-lain. Apa sebetulnya yang diharapkan dari polisi tidur? Saya pernah diskusi beberapa orang, mereka bilang, orang terlalu kencang-kencang lewat sini. Saya takut terjadi kecelakaan dan lain-lain. Setelah saya kaji, lama juga saya mengkajinya, ternyata ada ketakutan, ada asumsi. Kita ketakutan orang lain akan mengganggu kita. Takut kita diganggu dengan orang yang lewat karena kencang.
Takut kita terganggu karena barangkali karena rumah kita dekat sekali dengan jalanan, takut ada anak atau cucu kita yang melintas jalanan sehingga terjadi kecelakaan ketika ada kendaraan yang lewat yang agak kencang. Jadi karena asumsi takut terganggu, kita sudah mengganggu orang lain. Terganggu semua orang gara-gara kita berasumsi takut terganggu. Jadi gara-gara kita berasumsi takut terganggu, kita mengganggu semua orang. Dari kepentingan antara si pembuat polusi tidur dan orang yang melintas, memang kadang-kadang terjadi sebuah konflik yang kita berpikirnya bagaimana ya. Memang saya merasakan kadang-kadang saya tinggal di perumahan, di kompleks perumahan, kadang-kadang merasakan kok masih ada orang yang kencang melalui jalan perumahan itu, masih ngebut dia. Saya berpikir ada apa ini orang? Apa dia nggak sadar bahwasanya dia sedang berjalan bukan di jalan umum, bukan di jalan raya, di perumahan, tapi dia nggak tahu apa yang dikejar. Terkait dengan polusi tidur, hal yang lebih besar lagi yang kita dapatkan adalah, kebayang nggak jalur busway harus dipagar agar orang nggak masuk ke jalur busway, padahal sudah ada undang-undangnya. Ada petugas yang mengawasinya agar orang-orang tidak masuk ke jalur busway, tapi tetap saja masih masuk ke jalur busway, sehingga jalur busway itu dipagar baru. Itu terjadi di Jakarta yang saya lihat, Jalan Raya Buncit, dan hampir semua jalur busway itu selalu jalur-jalur cepat itu dibentengi dengan pagar. Intinya apa? Tidak semua orang patuh dengan aturan dan tidak semua orang mau maklum dengan keadaan. Polusi tidur dibangun gitu, hanya untuk gara-gara takut mengganggu orang yang sedang diibadah di rumah ibadah. Konflik sebetulnya. Ketika ibadah takut terganggu, orang cepat-cepat jalan di situ, sehingga terganggu kebisingan atau apapun. Pasang polusi tidur, akhirnya tidak pun lagi ada ibadah, orang susah lewat depan rumah ibadah. Konflik yang disiasati dengan konflik yang baru, mestinya konflik akan menjadikan kita lebih cerdas, lebih arif, bisa menelurkan gagasan-gagasan yang lebih baik. Contoh, rumah-rumah ibadah, orang tahu sedang beribadah dan segala macam. Ada memang satu dua yang kadangkala tidak tertib sehingga cepat-cepat melampaui jalan itu dan orang ibadah merasa terganggu. Tapi kan bisa disiasati dengan hal yang lain. Bisa kita tetapkan satu orang di sana untuk berjaga-jaga agar yang melintas di depan rumah ibadah itu tidak terlalu cepat-cepat. Berapa banyak hal yang terjadi akibat polusi tidur? Berapa banyak? Kecelakaan, pengrusakan kendaraan dan lain-lain. Belum lagi caci maki yang keluar dari para pengendara. Sialan, banyak sekali polusi tidur. Di jalan tol mungkin bolehlah ditaruh polusi tidur yang tipis. Memang ditaruh tipis. Di gerbang-gerbang tol itu selalu ada polusi tidur yang ditaruh tipis. Saya lihat di Singapura, di Malaysia juga begitu, agar memang orang menyadari bahwa dia akan memasuki gerbang tol. Tapi di jalan umum, di jalan kompleks perumahan dan lain-lain, kita harus membuat polusi tidur karena banyak orang yang tidak beretiket untuk melintasi jalan perumahan. Apa yang menjadi sebab utama sebetulnya? Karena hal ini terkait dengan
etika dan etika. Hasil kajian dari meditasi menyatakan bahwasanya kita akan teguh memegang etika yang dipahami, etika yang dianjurkan ketika kita memang dididik dengan baik, diajarkan dengan baik, sehingga kita bisa memaknai maksud dan tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dari kajian saya, ada hal-hal yang kita selama ini tidak perhatikan. Ketika di dalam kandungan, bayi dalam kandungan, dan ketika bayi lahir ke muka bumi ini, tingkah polanya, ada hal-hal yang khusus yang seyogianya kita lakukan di sana. Karena kenapa? Di sanalah seyogianya dimulai pendidikan dasar. Pendidikan dasar dari mulai dalam kandungan hingga usia 9 tahun. Anak-anak yang berusia antara 2 sampai 7 tahun hingga 9 tahun itu biasanya senang main air, main api, main di luar rumah, dan main tanah. Hal ini sebetulnya dalam proses pembelajarannya untuk menetapkan karakternya ke depan nanti. Karena ada unsur-unsur filosofi dari unsur air, angin, api, dan tanah itu yang akan membangun karakter nanti ke depan. Jadi ketika anak ingin main air dilarang, ingin main api dilarang, tanpa alasan yang bisa diterima oleh anak-anak, maka dia merasa terampas hak tumbuh kembang. Terampas hak tumbuh kembang anak itu. Tumbuh kembang selnya dan tumbuh kembang spiritnya, mentalnya. Terampas ketika waktu kecil itu. Akibat dari terampas itu, ketika dia besar nanti mempunyai kesempatan untuk merampas, dia akan merampas haknya yang telah terampas. Kita lihat di jalanan, di lampu merah, hampir semua orang, hampir ya, kalau ada kesempatan untuk melanggar lampu merah, dia akan melanggar. Tidak tertib, antrian tidak tertib. Karena apa? Tidak terbangun dasar-dasar etika dan etiket yang harus dia pakai ke depan nanti untuk menjadi manusia sosial, manusia yang saling menghargai, manusia yang saling maklum, empati, toleran, sabar. Ini penting. Tapi sampai sekarang udah bertahun-tahun saya coba menawarkan konsep ini, sampai sekarang belum berhasil. Sampai saya pernah buat sinetronnya beberapa kali dalam tema-tema seperti ini, belum juga ada yang mau mendengar. Tentu yang akan mendengar ini dan bisa mewujudkannya adalah pemerintah. Terampas hak tumbuh kembang anak-anak kita, baik tumbuh kembang fisiknya maupun mentalnya, karena ketidaktahuan kita membangun komunikasi dengan anak. Sehingga terampaslah hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya, dan ke depan dia akan merampas apa yang pernah terampas dari dirinya dalam bentuk apapun terkait dengan kesempatan yang dia dapat. Makanya jangan heran orang yang berpendidikan agama baik, berpendidikan akademis baik, dengan kelihatan keluarga baik-baik, tetap melakukan pencurian-pencurian yang dikenal sekarang sebagai korupsi. Kenapa? Orang melakukan kecurangan-kecurangan hanya untuk kepentingan mendapat lebih dari apa yang harusnya dia dapat. Saya pernah jadi pegawai negeri, saya pernah jadi pengusaha, saya mengalami hal itu. Gak berani kita tegak pada kebenaran yang sungguh-sungguh benar, karena ketakutan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita lihat proses manusia. Manusia itu dalam prosesnya yang pertama dia kejar itu selalu adalah kesenangan.
untuk mendapat kesenangan dia mengikuti pendidikan formal atau segala macam, belajar dan segala macam untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya materi untuk kesenangan. Berikutnya dia sudah mulai memikirkan makna cinta, berkeluarga dan segala macam. Baru berikutnya di akhir-akhirnya dia coba berspiritual. Dan kebanyakan terlambat untuk berspiritual karena dia sudah melakukan hal-hal yang dia sadari ketika dia sudah tua. Saya berharap ada yang mau atau pemerintah mau memikirkan hak tumbuh kembang anak sejak usia dalam kandungan hingga 9 tahun. Di sana kuncinya. Ini selalu saya kabarkan. Saya pernah mewawancarai 1.000 orang keluarga, 1.000 orang dengan pertanyaannya, apakah kalian akur dengan saudara kandung kalian? 900 orang lebih menyatakan tidak akur dan sekitar 100-an, nggak sampai 100 menyatakan akur, tapi ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Kenapa hal ini terjadi? Karena perampasan hak tumbuh kembang tadi. Kita nggak pernah mengevaluasi apakah perlakuan kita sudah merasa, anak-anak kita sudah merasa adil dengan perlakuan kita. Kita nggak pernah evaluasi. Karena apa? Ada ego dalam diri kita. Sebuah eksistensi untuk menjadikan kita hidup. Ego itulah harus diseimbangkan. Kalau tidak dia diseimbangkan dan merasa diseimbangkan, maka dia tidak akan menjadi seimbang sehingga timbullah sifat iri, dengki, sirik, dan lain-lain. Dan kita dorong sifat itu akan muncul menjadi dominan ketika kita tidak paham makna dari komunikasi ketika anak-anak kita sedang dalam kandungan hingga 9 tahun. Kembali ke polusi tidur, bahwasanya hal yang sangat kita rasakan atau asumsikan ada orang akan mengganggu kenyamanan kita ketika kita nggak taruh polusi tidur. Orang akan berjalan lebih cepat atau kita merasa dia cepat atau dan lain-lain. Dan untuk menghambat itu kita bikin polusi tidur. Kita berasumsi akan terganggu dan kita melakukan hal yang mengganggu semua orang. Kita memang harus bijak melihat konflik yang terjadi sehingga kita bisa menyelesaikan konflik dan semuanya menjadi baik. Demikian saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan tetap harmonis. Salam.